Dengan segala kekayaan dan ketenarannya, kehidupan Abby Choi hampir tampak seperti kehidupan yang ideal bagi siapapun. Namun, apa yang bisa menjadi penyebab kejadian mengerikan ini dan mengapa ada orang yang melakukan kejahatan yang begitu mengerikan? Abby Choi secara brutal dibunuh dan tubuhnya dicincang-cincang. Ini adalah kasus yang mengejutkan dari sosialita dan model Hong Kong Abby Choi. Dan bagaimana sengketa keuangan keluarga berakhir dengan kejahatan yang dipersiapkan sebelumnya dan mengakhiri hidupnya pada tanggal 21 Februari 2023. 3 hari setelah ia hilang, Abby ditemukan tewas. Proses penemuan Abby Choi membuat seluruh kota terkejut karena ini bukan kematian biasa. Kematian ini dikatakan sebagai pembunuhan paling tragis di Hong Kong sejak 2013. Abby Choi adalah seorang model, influencer, dan ikon fashion dari Hong Kong. Ia lahir pada tahun 1994 dari keluarga kaya dan penuh kasih sayang. Abby adalah gadis yang berbakat dan mulai mengejar passionnya dalam modeling setelah lulus sekolah. Ia terus bekerja keras di industri fashion dan menjadi bintang yang terus meningkat pada usia 28 tahun. Abby sering muncul di majalah fashion seperti Vogue dan La Official Monaco serta menghadiri acara seperti Paris Fashion Week adalah hal yang wajar bagi dirinya. Dari wawancara dengan keluarga dan teman-temannya, ia adalah seorang wanita yang baik hati. Abby Choi menjalani gaya hidup glamor dan memiliki keluarga dan teman-teman yang mendukung. Sebagai ibu dari 4 anak, sebelum kematiannya ia menikah dengan pria yang penuh kasih bernama Chris Tam dan memiliki pernikahan sebelumnya. Ia menikah dengan Alex Kwong dan memiliki 2 anak. Meskipun mereka bercerai, ia masih menjalin hubungan yang dekat dengan keluarga mantan suaminya dan bahkan memberi dukungan finansial untuk mereka. Tidak sulit untuk melihat bahwa ia adalah orang yang baik dan peduli hanya dari tindakannya saja. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya akan dibalas dengan kekejaman yang mengerikan oleh keluarga mantan suaminya. Suatu hari siang yang cerah, Putri Abby selesai dengan kelasnya dan menunggu dengan penuh semangat untuk ibunya menjemputnya pulang. Beberapa jam berlalu dan ibunya belum juga muncul. Keluarganya tidak dapat menemukan atau menghubungi Abby dan nampaknya ia sudah menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, Abby Choi resmi dilaporkan sebagai orang yang hilang. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa Abby terakhir kali terlihat masuk ke mobil yang dikemudikan oleh sopirnya, Anthony Kwong. Anthony adalah mantan saudara ipar Abby dan mereka memiliki hubungan yang ramah. Kadang-kadang, Anthony akan mengunggah foto dengan Abby dan mereka sering menyebut diri mereka sebagai saudara. Polisi mencoba menghubungi keluarga Kwong tentang hilangnya Abby, namun mereka tidak kooperatif dan memberikan pernyataan yang menyesatkan polisi. Pada tanggal 24 Februari 2023, 3 hari telah berlalu sejak Abby menghilang dan itu adalah hari Jumat yang suram. Semua orang lelah, tetapi mereka masih mencoba segala cara untuk mencari model yang hilang tersebut. Akhirnya polisi berhasil melacak sebuah rumah di desa di area Taipo di Hong Kong menggunakan catatan GPS. Apartemen ini disewa oleh mantan ayah mertua Abby. Tak perlu dikatakan bahwa polisi langsung menuju daerah tempat tinggal tersebut. Saat memasuki apartemen, polisi dikejutkan dengan adegan mengerikan. Mereka menemukan tas tangan ungu Abby bersama dengan penggiling daging, gergaji listrik, dan perlengkapan lainnya yang cocok untuk proses kejahatan. Mereka juga menemukan jas hujan, sarung tangan, dan pelindung wajah. Ini adalah barang-barang yang cocok untuk mencegah darah menempel di pakaian. Mereka juga menemukan celana dalam yang digunakan untuk menutupi dinding apartemen. Lemari es di apartemen itu digunakan dengan sangat penting dan jelas merupakan tempat kejadian yang mengerikan. Polisi menemukan pot besar yang penuh sampai ke bibirnya dan berisi lapisan lemak yang tebal, sayuran, dan daging cincang. Pot-pot itu kemudian dibawa ke kamar mayat di dekat rumah desa untuk diperiksa. Setelah tes DNA, ditemukan bahwa jenazah yang ditemukan memang milik Abby yang telah hilang sebelumnya. Ada lubang di bagian belakang samping kanan tubuh Abby, sehingga tidak mungkin ia tewas dalam mobil. Ia kemudian dibawa ke rumah desa untuk disembunyikan. Polisi menemukan percikan darah di dalam mobil milik Anthony dan juga merekam di CCTV ketika Anthony membawa kotak plastik ke arah mobilnya yang diduga berisi jenazah Abby. Dalam pencarian jasad Abby, polisi juga menyelam di daerah penyimpanan air dan menggunakan unit khusus mereka, Flying Tigers Divers. Mereka juga menggunakan drone untuk pencarian dari atas.
Akhirnya, jasad Abi ditemukan di pemakaman tetap Cina di Tseungkwan-o. Otoritas sangat cepat menangkap Anthony Kwong dan mantan mertua Abi, Kwong Kau, yang mengejutkan bahwa Kwong Kau sebenarnya adalah mantan polisi sendiri. Dia bahkan menerima medali karena pengabdiannya pada tahun 2001, namun dia terpaksa mengundurkan diri karena dituduh melakukan pelecehan seksual. Kwong Kau tampaknya adalah orang yang merencanakan seluruh rencana pembunuhan dengan menyewa rumah desa tempat pembunuhan terjadi. Beruntung pengabdian hukum sebelumnya tidak menghalangi keadilan untuk menang dalam kasus ini. Dia mengunjungi Tseungkwan-o, pemakaman tetap di Tionghoa pada hari setelah Abi dilaporkan hilang. Ini menjelaskan mengapa polisi menemukan sisa-sisa Abi di sana. Jenili ibu keluarga Kwong juga ditangkap. Berbeda dengan suami dan putranya, ia tampaknya tidak terlibat dalam pembunuhan, namun ia bertanggung jawab karena berusaha menutupi apa yang telah dilakukan keluarganya sehingga menghalangi proses penyelidikan. Saya mengerti bahwa ia tidak ingin terjadi hal buruk pada anggota keluarga terdekatnya, tetapi kasus ini terlalu absurd dan kejam. Mereka tidak dapat menangkap Alex Kwong bersama dengan yang lain karena ia mencoba melarikan diri dari Hong Kong. Namun ia ditangkap dekat Makau dengan kapal cepat yang ia gunakan untuk melarikan diri sebelum kasus ini menjadi menghebohkan. Polisi juga menemukan dan menangkap 3 tersangka lain yang terlibat dalam tragedi ini. Yang pertama adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahunan bernama Ng Chi Weng. Ia seorang tukang pijat yang diduga memiliki hubungan dengan Kwong Kau dan membantunya menyewa rumah desa yang akan menjadi tempat kejahatan utama yang digunakan untuk pembunuhan. Dia juga menyewa apartemen mewah di West Kowloon on Sky Arch Tower. Dipercayai bahwa Alex menggunakan apartemen ini untuk bersembunyi dari polisi selama masa pelariannya. Yang kedua adalah seorang pria berusia 41 tahun bernama Henry Lam Sun. Ia seorang teman Alex dan pemilik perusahaan rental yacht. Ia berusaha membantu Alex melarikan diri dari Hong Kong dengan menggunakan kapalnya. Polisi membebaskan Henry dengan jaminan tapi melarangnya meninggalkan Hong Kong dan menuntutnya untuk wajib lapor secara teratur. Orang ketiga dan terakhir adalah seorang wanita berusia akhir 20 tahunan bernama Irene Pun Hao Yin. Ia seorang teman Alex yang membantunya dengan rental kapal. Tampaknya ia berhasil melarikan diri dari Hong Kong sebelumnya, tapi ia tertangkap oleh otoritas di Cina daratan sebelum dipulangkan. Seperti yang terjadi pada tersangka sebelumnya, mereka memberikan jaminan padanya tetapi memberikan larangan perjalanan. Saya pikir adalah sebuah hal ketika seseorang memiliki niat jahat pada seseorang. Namun, menjadi hal yang berbeda ketika seseorang ingin mengakhiri hidup orang yang telah baik dan murah hati pada kita di masa lalu. Laporan menyatakan bahwa pembunuhan terjadi karena sengketa keuangan dan properti antara Abi dan keluarga Kwong. Mengetahui hal ini, saya tidak tahu harus merasa apa tentang seluruh kasus ini selain kesedihan yang memilukan karena keserakahan mereka telah merenggut nyawa seorang wanita muda yang berbakat. Kabar kematian Abi telah menghancurkan keluarga, teman, dan penggemarnya, meninggalkan mereka dengan kebenaran yang kejam. Suami Abi saat ini, Chris Tam, yang ayahnya adalah pendiri restoran, mengatakan bahwa istrinya yang telah meninggal adalah orang yang baik hati dan menyenangkan yang selalu ingin melayani orang. Sahabat terbaik Abi, Mo Ka Fong, juga mengatakan bahwa ia tidak bisa mengurangi rasa sakit atas kehilangannya di salah satu posting Instagram-nya. Dia menyatakan, "Saya sangat terpukul dan masih tidak bisa menerima bahwa ini adalah kenyataan. Hatiku sangat sakit dan saya tidak memiliki kata-kata, hanya 1000 tangis yang tidak bisa meredakan rasa sakitku. Saya berdoa agar dia bisa beristirahat dengan tenang." Ini memang saat yang menyakitkan bagi keluarga dan teman Abi untuk menerima bahwa ibu dan teman yang dicintai sudah tidak ada lagi benar-benar memilukan. 2 anak tertuanya tidak bisa dihibur karena kematian ibu mereka membuat hancur setiap kali mereka memikirkannya. Namun, keluarga telah memilih untuk menyembunyikan kebenaran dari 2 anak bungsunya dengan memberitahu mereka bahwa ibu mereka sedang bekerja. Saya tidak bisa membayangkan betapa sakitnya mereka jika mereka mengetahui bahwa ibu mereka meninggal, tetapi terlalu kejam untuk memberitahu mereka sekarang. Warga desa di mana jasad Abi ditemukan melakukan upacara kecil untuk menenangkan jiwanya, berharap ia bisa beristirahat dengan tenang. Keanehan keseluruhan kisah ini terlihat sangat mengerikan, bahkan membuat netizen membandingkannya dengan film thriller Korea Parasit. Mungkin itu membuat kami lebih mudah untuk menerima saat Anda berpikir bahwa ini hanya ada di cerita fiksi. Beberapa adegan dalam film tersebut mengingatkan mereka pada kasus pembunuhan Abi. Saat ini,
penyelidikan masih berlangsung. Dari yang saya tahu, Hong Kong menghapus hukuman mati pada tahun 1993, jadi itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi melihat bahwa kasus ini jelas merupakan pembunuhan berencana, kemungkinan besar mereka akan dihukum atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama di Hong Kong. Hukuman wajib untuk pembunuhan adalah penjara seumur hidup, itu terserah pengadilan untuk memutuskannya. Saya harap para pelaku kejahatan ini akan dihukum seberat mungkin atas kejahatan mereka yang jahat dan tak terbayangkan. Bagaimana menurut Anda, apakah mereka akan menerima keadilan dalam kasus ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.